Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema kasih itu konkret. Kasih itu nyata. Kasih itu terlihat, teraba, bukan sekedar dengan kata-kata. Kasih sebatas perkataan bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang munafik. Tuhan memberikan bukti kasih yang konkret dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Membuktikan bahwa kasih Dia adalah kasih yang konkret, dengan memberikan anaknya yang satu-satunya, supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa. Nah, kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekadar sandang, panganan, papan. Tapi kebutuhan terbesar manusia itu dicintai dan dikasihi. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka dihina, direndahkan, dan dimaki-maki. Semua orang suka dipuji, dihargai, dicintai. Jadi, hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada orang yang membutuhkan adalah kasih. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di dunia ini hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti dunia ini tidak pernah ada kejahatan. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Karena semua orang yang tinggal di surga hidup saling mengasihi dan mencintai. Wow. Jadi kalau kita ingin menginginkan surga datang di dunia ini, praktekkan kasih. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di kota dan bangsa kita hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti kota dan bangsa kita tidak pernah ada teroris, tidak pernah ada kemiskinan. Apa yang terjadi jika semua orang yang ada di keluarga kita hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti keluarga kita tidak pernah ada perpecahan, karena di surga tidak ada perpecahan. Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam kehidupan kita, kalau kita menginginkan surga datang dalam tempat pekerjaan kita, kalau kita ingin menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktikkan kasih. Sebab di mana ada kasih, pasti ada kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Nah, inilah kekuatan kasih. Ada 5 sifat kasih, ada 5 kemampuan kasih. Yang pertama, kasih paling utama. Kasih itu paling penting. Sifat daripada kasih itu dia paling utama. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jadi jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum terutama, hukum terpenting, hukum menjadi prioritas, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jika ada hukum terutama, hukum terpenting, pasti juga ada dosa terutama. Apa itu dosa terutama di dunia ini? Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama ada dosa terutama di dunia ini. Jadi semua dosa Tuhan sanggup ampuni, kecuali satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, yaitu tidak mengasihi sesama, tidak mengampuni sesama. Dosanya akan tetap tinggal. Wow. Yang kedua, sifat kasih, kekuatan kasih. Kasih itu paling besar. 1 Korintus 13 ayat 13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow. Jadi kalau usahamu mau menjadi besar, praktikkan kasih. Kalau karirmu mau meningkat, praktikkan kasih. Kalau pelayananmu mau berdampak, praktikkan kasih. Kalau keluargamu mau semakin rukun, praktikkan kasih. Sebab di mana ada kasih, pasti menjadi lebih baik. Kasih membuat seseorang menjadi besar, sedangkan ketiadaan kasih membuat seseorang menjadi punah. Yang ketiga, sifat daripada kasih. Kasih itu paling kekal. 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saya sempat berpikir bahwa di surga kita akan menggunakan bahasa roh. Ternyata bahasa roh akan berhenti. Di surga kita akan menggunakan bahasa kasih. Jadi kalau bisnismu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau karirmu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau rumah tanggamu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau kesehatanmu mau langgeng, praktekkan kasih. Kalau pelayananmu mau langgeng, praktekkan kasih. Sebab di mana ada kasih pasti jadi kekal, pasti ada jadi langgeng. Tidak ada kasih, tidak ada yang langgeng. Yang keempat, sifat daripada kasih itu tidak pernah gagal. Kasih selalu berhasil. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu Allah, Allah itu kasih. God is love, love is God. Kenapa kasih tidak pernah gagal? Karena kasih itu Allah sendiri. Allah nggak pernah gagal, Allah Maha Kuasa. Berarti barang siapa hidup dalam kasih, pasti Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Jika pelayanan karir kita, usaha dan rumah tangga kita mau berhasil, praktekkan kasih. Karena kasih tidak pernah gagal, kasih selalu berhasil. Luar biasa. Yang kelima, sifat daripada kasih tidak pernah salah, selalu benar. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, menutupi segala kesalahan, segala dosa. Mungkin engkau dikhianati oleh orang, mungkin engkau diperlakukan tidak adil, tapi selama kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Anda akan selalu benar di mata Tuhan. Orang benar itu musuh-musuhnya diperdamaikan. Orang benar itu, orang yang punya kasih itu selalu benar di mata Tuhan. Walaupun kita kelihatan salah di mata orang, teruskan untuk melakukan kebaikan dan kasih. Karena lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan daripada kita melukai hati Tuhan. Kita susah untuk menyenangkan manusia dengan kita melakukan kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan melayakkan hidup kita. Nah, saya akan mau bagikan ada 3 bukti kasih yang konkret. Yang pertama, bukti kasih yang konkret ketika kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan biarkan kejahatan menguasai diri kita. Jangan biarkan sakit hati menjajah diri kita. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka hati yang penuh dengan tekanan, hati yang sakit itu akan mengalami kelegaan. Kenapa kita masih mengalami tekanan, masih mengalami beban yang berat? Karena kita nggak membalas kejahatan dan kebaikan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kelegaan hadir di hidup kita. Sebelum kita masuk pada tahun yang baru, mari kita tanggalkan segala beban-beban kita, yaitu sakit hati kita, yaitu tekanan-tekanan yang sedang menintih bahu kita, dengan melepaskan kebaikan kepada mereka yang jahat. Kalau Anda berbuat baik dengan orang yang berbuat baik sama kita, itu namanya bukan kasih. Itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang normal. Orang yang tidak bertuhan pun bisa lakukan yang sama. Teroris, mafia juga bisa melakukan yang sama. Dia berbuat baik sama orang yang baik, yang mau menyenangkan hatinya. Tapi kalau Anda bisa berbuat baik sama orang yang tidak mampu berbuat baik, itu namanya kasih yang konkret. Kutuk dibalas dengan berkat, itu namanya kasih yang nyata. Ditampar pipi kiri, tetap bisa berikan pipi yang lain, itu namanya kasih yang konkret. Siap diperlakukan tidak adil, itu namanya kasih yang kelihatan. Memberi pinjaman tanpa meminta balasan, itu namanya kasih yang berdampak. Jadi di sini penting untuk kita memberikan kasih yang nyata, yang terlihat dengan mempraktekkan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 50-52, di mana setelah Yesus
berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap sama para penyamun, sama orang-orang yang mau membunuh Yesus. Saat Yesus ditangkap, di situ ada hamba imam besar yang maki-maki Yesus. Yesus diam saja, tidak membalas. Tetapi Petrus, seorang daripada murid Yesus, tidak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki. Dia segera ambil pedang dan dia bacok salah satu telinga daripada hamba imam besar tersebut. Yesus tidak memberikan tepuk tangan kepada Petrus karena Petrus membela gurunya. Tetapi Yesus menegur keras Petrus dan menyuruh Petrus memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Ketika Yesus melihat telinga orang itu yang lepas, langsung Yesus menguatkan hamba imam besar itu, dan Yesus tidak berkata syukuri kamu. Tapi Yesus justru mengambil telinga yang lepas dan kemudian memasangkan kembali kepada hamba imam besar yang telinganya lepas dan mendoakan, dan telinga tersebut pulih kembali. Membuktikan bahwa di sini ketika Yesus dijahati, ketika Yesus dimaki-maki, dan ketika orang itu celaka, Yesus mendoakan, Yesus memulihkan, Yesus menolong. Berarti kita bisa melihat mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan. Mengampuni di perkataan baru separuh perjalanan, baru setengah pengampunan. Tetapi mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Itu namanya pengampunan sejati. Itu 100% pengampunan. Nah, pada bulan Februari 2015 yang lalu, istri saya pernah masuk pada siaran televisi yang cukup terkenal. Program di televisi tersebut yang menjadi favorit bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Saat diinterview sama host tersebut, kemudian ditanyalah kepada istri saya, dari mana dana kamu berasal sehingga kamu bisa menolong ribuan anak-anak. Istri saya menjawab, dari Tuhan dan dari orang-orang yang mengenal kami. Mereka lah yang support kami. Setelah acara itu berakhir, kemudian saatnya saya mau istirahat, sekitar jam 10.30 malam, saya ditelepon sama donatur yang sudah lama berhenti beberapa tahun yang lalu. Dan saya kemudian dimarah-marahin dengan alasan, kenapa waktu istrimu ditanya dari mana dana itu berasal, kenapa kamu tidak sebut nama saya? Saya berkata, minta maaf Pak, waktu di briefing istri saya harus menjawab dengan singkat, tidak boleh panjang-panjang. Jadi ketika istri saya ditanya dari mana dana itu berasal, istri saya langsung spontan menjawab, dari Tuhan dan dari orang-orang yang mengenal kami. Gak ada waktu untuk menyebutkan nama satu-satu daripada donatur. Langsung saya dimaki-maki. Dan kemudian saya langsung disebut nama-nama binatang yang ada di kebun binatang. Saya berkata sekali lagi, minta maaf Pak, bukan saya tidak bermaksud untuk tidak mau menyebutkan. Karena waktu itu kan spontanitas dan harus menjawab secara cepat. Langsung orang itu berkata, kamu kurang ajar, kamu kacang lupa kulit, saya bisa hancurkan nama kamu, karena kerjamu tidak benar, dan lain sebagainya. Setelah dia marah-marah sekitar 10 menit, 15 menit kemudian dia matikan telepon. Saya langsung berdoa buat orang tersebut, memberkati orang tersebut. Lalu saya istirahat. Orang yang mudah mengampuni mudah tidur, tapi orang yang sulit mengampuni sulit tidur. 1 jam kemudian, sekitar jam 11.30 malam, saya ditelepon lagi dengan nomor yang sama. Saya berpikir kalau saya angkat pasti saya akan dimarahi sesi kedua. Wah, dalam hati saya, apa saya diamkan saja karena udah malam juga. Tapi kemudian ada suara yang berkata, kalau kamu sudah mengampuni, kamu angkat, kamu tetap bisa merespon yang baik. Betul juga. Kemudian saya angkat, saya berkata, selamat malam Bapak. Jojo. Yes Bapak. Saya pikir, wah sesi 2 saya dimarahi. Saya mau minta maaf karena saya telah berlaku kasar sama kamu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, membuat saya gelisah, tidak bisa tidur. Bersediakah kamu memaafkan saya? Saya bilang, yes bersedia, saya sudah maafkan Bapak, saya sudah doakan Bapak. Dan dia berkata, terima kasih Jojo. Dan kemudian dia matikan telepon. Sejak hari itu sampai hari ini hubungan kami tetap baik sama orang tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita berbuat kasih,
kepada orang yang justru memperlakukan tidak adil kepada kita. Musuh-musuhnya diperdamaikan. Jadi kalau saya berpikir waktu itu saya kecewa, saya marah juga sama dia, mungkin masalahnya nggak pernah beres-beres. Akan selalu jadi tegangan yang cukup tidak baik, cukup tinggi sama orang tersebut. Kami akan punya beban, punya kekecewaan yang kami selalu simpan karena bahwa kami nggak salah kenapa saya dimarah-marahin. Tapi ketika kita mulai membalas kejahatan dengan kebaikan, justru disitulah Tuhan memulihkan hubungan kami. Jadi bukti kasih yang konkret ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kepada kita. Mari kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Selama kita masih berdosa, selama kita masih jahat, Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Tuhan selalu bersedia membalas kepada kita hal yang baik. Mari lakukan kasih yang sama kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, bukti kasih yang konkret ketika kita menjadi perantara yang tulus. Perantara itu orang tengah, seperti agent atau broker yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Mungkin pembeli tidak punya network, penjual tidak punya network, tetapi melalui perantara akhirnya maksud dan tujuan pembeli dan penjual bisa ketemu. Itulah disebut dengan perantara. Kasih yang nyata ketika kita bisa menjadi perantara bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, supaya beban yang mereka hadapi menjadi lebih ringan, tidak lagi berat. Ketika Anda melihat kebutuhan orang, namun engkau tidak bisa melakukan banyak hal, karena Anda memiliki keterbatasan, Anda bisa menjadi perantara yang sejati, yaitu dengan mendoakan mereka, atau memikirkan, atau menghubungkan dengan orang-orang yang bisa menolong mereka, tanpa ada motivasi yang lain, atau maksud udang di balik batu. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 2, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Wow, ketika kita saling menolong beban sesama tanpa punya kepentingan, maka bukan saja kita memberkati orang, tapi kita sedang melakukan firman Tuhan. Bukan saja kita memberkati orang, tapi kita memberkati Tuhan. Jadi Alkitab kita kalau kita baca dari A sampai Z, awal sampai akhir berkali-kali, akhirnya kita akan muncul satu benang merah, yaitu tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi dengan kita menolong sesama, kita sedang melakukan seluruh firman Tuhan. Mungkin Alkitab kita nggak hafal, tapi dengan kita menolong beban sesama dengan tulus, kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Berarti dengan kata lain, sekalipun kita hebat memberi, berapi-api melayani, rajin beribadah, tapi kalau kita nggak pernah menolong sesama dengan tulus, kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, semua radikalitasmu, semua kehebatanmu, semua karismamu dikurangi kasih sama dengan nothing, nihil. Jadi saya nggak mau apa yang kita kerjakan di dunia ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya mari lakukan visi misimu, kerjaanmu, tanggung jawabmu, segala sesuatu berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ketahuilah, ketika Anda melayani sesama, Anda sedang melayani Tuhan. Matius pasal 25 ayat 35-36, ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita memberi minum kepada orang yang haus, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Jangan pernah anggap remeh ketika Anda memberi minum kepada tamu, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang haus. Ketika Anda memberi tumpangan bagi orang asing, Anda sedang melakukan untuk Tuhan. Ketika Anda memberi atau merawat orang yang sakit, Anda sedang melakukan untuk Tuhan. Ketika kita bisa jadi perantara dengan meringankan beban orang yang sedang menghadapi kesulitan, kita sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja, tetapi ketika kita bisa menolong mereka yang sedang menghadapi kesulitan, beban mereka jadi ringan, itulah kasih yang konkret, kasih yang nyata, bukan cuma sebatas di kata-kata. Mungkin orang susah tidak punya network, orang yang punya berkat juga tidak punya network untuk memberi atau untuk melakukan firman Tuhan.
Sebetulnya mereka pengen sekali menolong, memberi, tapi tidak punya network. Tapi justru melalui Anda bisa ketemu. Anda bisa pertemukan mereka. Itulah yang disebut dengan perantara sejati. Ini yang kami lakukan, di mana orang miskin, orang lapar, orang sakit, orang yang mengalami kesulitan tidak bisa datang sekonyong-konyong kepada orang yang mampu. Siapa kamu mungkin, siapa saya mungkin, bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Tapi bagi orang yang punya kemampuan, akan berkata, siapa kamu? Tiba-tiba datang. Pasti akan ada barrier, akan dicegah sama orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, ketika kita bisa jadi mulut bagi orang-orang yang susah kepada orang-orang yang mampu, dan orang yang mampu pun mungkin tidak ada waktu untuk mencari kepada orang yang tidak mampu, lalu kita bisa menjembatani. Akhirnya ini bisa ketemu. Si lemah bisa ditolong, si kuat juga bisa akhirnya menolong. Ini merupakan hal yang baik. Dan ini merupakan hal yang dilakukan oleh seorang murid Yesus bernama Andreas, di mana Andreas adalah perantara sejati. Membawa, yang pertama, karya Andreas itu membawa saudara Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Di mana Andreas adalah murid pertama yang mengenal Tuhan. Dia mendapat berkat banyak lewat pengajarannya, lewat karya-karyanya kepada hidup Andreas. Kemudian Andreas ingat bahwa kakaknya Petrus belum mengenal Yesus. Kemudian dibawalah Petrus kepada Yesus. Dan kita bisa tahu ceritanya di mana Petrus lebih dipakai daripada Andreas. Tapi Andreas tidak jealous. Inilah seorang perantara sejati, di mana kita bisa bawa orang kepada Tuhan dan kemudian orang itu bisa dipakai sama Tuhan. Bahkan lebih dahsyat, dia tidak cemburu. Inilah dari karya Andreas. Yang kedua, karya Andreas itu dia membawa banyak orang-orang Yunani kepada Tuhan Yesus. Sampai hari ini Yunani menjadi negara Kristen Ortodok terbesar di Eropa Selatan. Itu karena karya Andreas. Wow. Yang ketiga, karya Andreas itu membawa anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus sedang diperhadapkan dengan 5.000 orang-orang yang kelaparan, waktu itu Yesus bertanya sama murid-murid, dan kemudian tidak ada seorang pun yang mampu untuk membawa apa yang mereka punya kepada Tuhan Yesus. Lalu Andreas cari solusinya. Mungkin dia gak punya sesuatu yang ada di tangannya, tapi dia melihat anak-anak kecil punya 5 roti 2 ekor ikan, dan kemudian dia pinjam dan dia bawa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi, Tuhan Yesus lipat gandakan dan kebutuhan 5.000 orang itu tercukupi dan sisa 12 bakul. Membuktikan bahwa walaupun Tuhan bisa berkarya, tapi ternyata ada Andreas yang dimana membuat mujizat itu terjadi, menjadi pencetus mujizat itu terlaksana. Saya rindu setiap kita mungkin gak bisa melakukan banyak hal, tapi paling tidak kita bisa jadi perantara sejati dengan membawa orang-orang yang menghadapi masalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak problem yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Ada begitu banyak problem yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh kuasa Tuhan. Jadi perlu kita membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Perlu kita bisa carikan dan pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Karena mungkin mereka sedang menghadapi kesulitan dan pikiran mereka menjadi sempit. Mereka jadi depresi. Dengan hadirnya perantara, dengan hadirnya kita, akhirnya memberikan pola pandang yang cukup baik. Kita bisa jadi perantara sejati dengan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin orang itu tidak tahu bagaimana cara bisa selamat, bisa pergi ke surga. Tapi kita tahu ada Yesus, ada juru selamat. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa cari network sendiri, tapi justru dia mau pakai kita untuk membawa orang-orang itu kepada dia. Apalagi saat ini banyak sekali orang yang sakit, dan sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil Tuhan. Jika kita tahu mereka yang belum kenal Tuhan, jangan tinggal diam, supaya mereka jangan binasa di kekekalan. Perkenalkan juru selamat. Ajak mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena kita tidak pernah tahu, ternyata orang tersebut yang akhirnya bisa mengenal Tuhan, selain bisa diselamatkan, bisa dipakai secara luar biasa. Saya teringat waktu saya memperkenalkan Yesus kepada Henny, yang sekarang menjadi istri saya. Melalui dia,
Dia bisa bawa orang tuanya kepada Tuhan, kakak dan adiknya mengenal Tuhan, paman dan saudaranya mengenal Tuhan. Dan sekarang melalui pelayanan beliau di YouTube, ada banyak orang yang beroleh keselamatan, beroleh pemulihan. Wow, kita gak pernah tahu ternyata orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan, selain hidupnya diselamatkan, hidupnya bisa menjadi alat kerajaan Tuhan, memulihkan banyak orang. Yang dimana kita gak bisa menyentuh jaringannya, tapi lewat dia bisa menjangkau banyak orang. Bukti kasih yang konkret ketika kita bisa menjadi perantara yang sejati. Yang ketiga, bukti kasih yang konkret ketika kita konsisten berkarya. Dalam berkarya upayakanlah, jangan hit and run. Kita akan sulit melihat hasil. Lebih baik memberikan bantuan yang kecil, yang sedikit, tapi konsisten di tempat yang sama atau pada orang yang sama, maka kita akan lihat perubahan yang nyata. Kasih Tuhan yang konsisten membuat Saulus dari seorang pembunuh menjadi rasul penuh kasih, penulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Kasih Tuhan yang konsisten membuat Petrus yang menyangkal Yesus dan meninggalkan Tuhan menjadi rasul yang dipakai untuk melakukan banyak mujizat. Wow, luar biasa. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wow, berarti kita bisa melihat di sini, kalau mau berbuat baik, yang pertama jangan tawar hati, harus konsisten. Yang kedua, jangan lemah, harus on fire. Jadi ada dua hal yang membuat kita bisa melihat hasil. Yang pertama konsisten, tidak tawar hati. Yang kedua on fire, tidak lemah. Saya tahu yang namanya dilukai, yang namanya disakiti, itu membuat kita jadi lemah. Tapi jangan pakai hatimu yang terbatas, tapi pakai hati Tuhan. Lanjutkan berkarya, lanjutkan menolong, lanjutkan mendoakan, lanjutkan untuk tetap respect. Maka suatu kali kamu akan lihat perubahan terjadi. Suatu kali saya melihat ilustrasi di mana ada dua bak penampungan air. Di masing-masing bak penampungan air itu di bawahnya ada batu karang yang keras. Ilustrasi yang pertama, datanglah alat berat mesin bulldozer yang menghancurkan bak penampungan air itu dari bawah. Ketika bak itu hancur, maka datanglah air bah yang besar dan keras menghantam batu karang yang ada di bawahnya. Tapi batu karang tersebut tidak terjadi sesuatu, tidak pecah dan tidak bergeser, tetap kokoh. Bak penampungan air yang lain dibor dengan mata bor yang kecil dan tipis, dan meneteslah air ke atas batu karang dengan konsisten. Tes. Begitu bak penampungan air itu habis, maka yang terjadi, batu karang yang ada di bawahnya tiba-tiba menjadi retak dan kemudian berlubang. Membuktikan dari ilustrasi ini, jangan pernah anggap enteng kekuatan konsisten. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya lembut, tapi punya daya ubah yang kuat, daya dampak yang besar, daya hancur yang tinggi. Ketika kami memulai pelayanan pendidikan di daerah-daerah tertinggal, kami menjangkau anak-anak mengalami gizi buruk. Anak-anak tersebut tidak bisa baca tulis. Bahasa Indonesia pun terbatas, apalagi bahasa Inggris tidak ada yang bisa sama sekali. Tapi ketika kami mulai memberikan bantuan kepada daerah tersebut, kami mulai mentancapkan kuku di sana. Kami nggak hit and run. Kami konsisten terus memberi makan tiap hari, memberi pendidikan tiap hari. Selama 6 bulan kemudian, kami coba mengunjungi tempat yang sama. Kami kaget, anak-anak yang mengalami gizi buruk sudah tidak lagi jadi gizi buruk. Ketika kami tanya sama guru yang mengajar, kenapa mereka yang gizi buruk ini sudah tidak ada? Sejak dikasih makan, cacing mereka keluar. Tubuh mereka menjadi lebih baik. Wow, ternyata konsisten mengubah seseorang yang buruk menjadi baik. 1 tahun kemudian kami datang lagi ke tempat yang sama. Anak-anak yang tidak bisa baca tulis, mereka mulai mempresentasikan di depan kami, baca tulis lancar, bahkan bisa berhitung dari 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris lancar. Amazing. 2 tahun kemudian kami datang lagi ke tempat yang sama. Dan kemudian anak-anak tersebut yang 2 tahun lalu gak bisa baca tulis, tidak bisa bahasa Inggris, mereka mulai mempresentasikan setelah belajar tiap hari selama 2 tahun, mereka mempresentasikan pidato dan khotbah dalam bahasa Inggris.
Luar biasa, berarti saya menarik sebuah kesimpulan, tidak ada seorang pun yang bodoh jika kita mau konsisten mendidiknya. Tidak ada seorang pun yang jahat jika kita mau konsisten berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang miskin jika kita mau konsisten memperdaya. Tidak ada seorang pun yang binasa jika kita mau konsisten mendoakan dan memberitakan kabar baik. Tidak ada seorang pun yang sakit parah jika kita mau konsisten merawatnya. Jadi sekali lagi, jangan pakai hati kita yang terbatas, tapi pakai kasih Tuhan yang kita telah terima seluas lautan. Teruskan untuk menabur kasih, menabur kebaikan. Bersabarlah, jadilah teladan, dan jadilah berkat buat mereka. Maka kita akan menikmati hasilnya. Konsisten itu menciptakan perubahan. Konsisten menciptakan upgrading. Saya rindu setiap kita, jangan cuma lakukan sesuatu hit and run, tapi mulai kita fokus pada satu hal, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi engkau akan lihat di mana lewat kasihmu orang yang jahat akan berubah jadi baik. Orang yang susah akan mengalami kelegaan. Orang yang sakit akan mengalami pemulihan. Bahkan orang yang miskin akan mengalami kelimpahan. Luar biasa, hidup kita bisa jadi berkat buat mereka. Jadi kita belajar hari ini bukti kasih yang konkret. Yang pertama, ketika kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Yang kedua, ketika kita menjadi perantara yang tulus. Yang ketiga, ketika kita konsisten berkarya. Saya berdoa agar firman Tuhan ini mendapatkan nilai yang baik, membuat kehidupan kita berdampak, dan memulihkan banyak orang-orang yang menghadapi kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kasih yang dimana bisa terlihat teraba, bahkan bisa nyata kepada keluarga mereka, kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan kepada musuh-musuh mereka. Sehingga mereka bisa membalas segala kutuk jadi berkat. Bahkan mereka bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka bisa melakukan ekstra mile kepada orang-orang yang justru tidak mampu melakukannya. Sebab ada kasih Tuhan yang membuat mereka bisa terus menyatakan kasih-Mu yang terlihat, teraba, terinkarnasi dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa biar mereka jadi perantara yang tulus, tidak ada maksud udang di balik batu. Tujuan mereka adalah hanya untuk bisa meringankan beban orang. Dengan demikian mereka sedang melakukan firman Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa agar biarlah karya-karya mereka bisa konsisten. Kasih yang mereka lakukan, walaupun sakit, walaupun perih, walaupun dilukai, walaupun perlakuan tidak adil, tapi ketika mereka melakukan kasih yang konsisten, maka mereka akan lihat perubahan bagi pasangan hidupnya, bagi keluarganya, bagi temannya, bagi musuhnya, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sehingga kehadiran mereka menjadi terang bagi lingkungan, kota, dan bangsa. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.